Puji nama Tuhan, Shalom, apa kabar semuanya? Katakan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur, kita kembali lagi dalam acara Short Online Sermon. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami bisa melihat dan bisa menonton Tuhan di tempat kami masing-masing. Kiranya pesan-Mu yang singkat ini Tuhan menguatkan setiap kami. Ada satu pewahyuan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan akan pesan-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, waktu lalu saya menyampaikan tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan orang banyak waktu di bukit, dia mengajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas, takut, dan kumpulan-kumpulan kekhawatiran seperti itu. Kenapa? Karena kekhawatiran-kekhawatiran yang kita khawatirkan kadang tidak terjadi. Sebab firman Tuhan mengajarkan juga bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pun atau pencobaan-pencobaan yang ada pun tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan khawatir. Bahkan Tuhan Yesus bilang, burung di udara aja dia pelihara, bunga di padang dia hiasin. Jadi buat apa kita khawatir? Hari ini saya ingin berbagi, masih berkaitan dengan kekhawatiran. Tuhan memberikan satu pengertian dalam hidup saya bahwa kita harus bergaul karib dengan Tuhan supaya kita tidak khawatir. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi poinnya, Tuhan kepingin kita bergaul karib dengan Dia. Tuhan ingin supaya kita bergaul karib dengan Dia, yaitu orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita renungkan, kita pikirkan, yang namanya bergaul karib itu seperti tidak ada batasan lagi satu dengan yang lain. Saya punya sahabat karib dalam kehidupan saya. Ada beberapa sahabat karib saya. Dengan sahabat karib saya bisa bercerita apapun juga, baik tentang pribadi saya, kesukaan saya apa, bahkan tahu keluarga saya, semuanya detail, pekerjaan saya dia tahu, terus hobi saya dia tahu. Itu adalah sahabat karib saya, dan dia selalu mendengarkan apa yang saya bicarakan, dan sebaliknya juga saya mendengarkan apa yang dia katakan, baik itu dalam keadaan senang-senang maupun dalam keadaan susah. Saya selalu ada bersama dengan sahabat-sahabat saya. Selalu saya ngambil waktu untuk menceritakan isi hati saya kepada sahabat saya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harusnya itu bergaul karibnya itu dengan Tuhan juga gitu loh. Yang terutama menurut saya, pengalaman saya, sahabat sejati saya itu adalah Tuhan Yesus. Karena dengan Tuhan Yesus saya merasa lebih nyaman, aman. Walaupun saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi saya percaya firman Tuhan di yang lain berkata, berbahagialah kamu jika kamu percaya saja tapi kamu tidak melihat. Sampai hari ini saya percaya sekali sama Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat terbaik saya. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Itu sahabat yang benar-benar sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam Mazmur 25 ayat 14 ini, Tuhan tuh kepingin, ayo datang kepada aku, ayo bergaul dengan aku. Gimana caranya bergaul dengan Tuhan? Pertanyaannya, dia tidak kelihatan, dia tidak ada, tapi dia ada di satu sisi. Keyakinan saya, hari ini waktu Bapak Ibu Saudara mendengar dan saya berkata, Tuhan pun juga mendengar apa yang saya sampaikan. Karena saya bergaul dengan Tuhan. Bagaimana caranya saya bergaul dengan Tuhan? Saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan saya dengar puji-pujian, saya memuji, menyembah Tuhan juga, saya bergaul juga dengan orang-orang yang mengenal Tuhan lainnya, sehingga saya mulai mengerti
mulai mengerti, semakin hari semakin ngerti. Jadi, kenapa Tuhan bilang, kamu bergaul karib dengan aku, berarti saya ini mulai mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan, maka kita akan tenang, kita tidak akan khawatir lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam Filipi 3 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita tahu Rasul Paulus waktu dia belum percaya sama Yesus, kehidupannya dia orang yang cukup terpandang, dia punya jabatan, dia punya kuasa yang luar biasa. Tapi setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus, dia berusaha mengenal terus dari sehari lepas sehari. Karena yang lalu itu bagi dia adalah sesuatu yang tidak bagus setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia berusaha mengejar terus. Aku mau seperti Yesus. Sampai dia all out, dia habis-habisan. Dia buang semua masa lalunya dan dia berlari kepada masa depannya, yaitu untuk memilih hidup kekal. Dia mengajar, dia memuridkan, dan dia menceritakan kepada semua orang setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dia rindu untuk semua orang diselamatkan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita kenal Tuhan Yesus, ya toh, Tuhan Yesus, aku ini tidak bisa apa-apa, tapi aku percaya Engkau akan memampukan aku. Engkau ada di dalam hidupku, Tuhan Yesus. Aku sangat yakin sekali. Aku berusaha mengenal Engkau dari hari lepas hari. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal, banyak rahasia. Waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kekhawatiran itu jadi hilang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan sampai hari ini dia tetap bekerja dengan caranya yang ajaib untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang membuat saya gak khawatir lagi, Bapak Ibu Saudara. Oh iya ya. Jadi saya renungkan lagi kembali. Tuhan, terus kalau yang takut sama Tuhan ini orang yang gimana sih Tuhan? Apa orang yang dikit-dikit, oh haleluya ada Tuhan. Oh tidak ada Tuhan. Oh gimana gitu ya? Bukan. Takut sama Tuhan itu berarti menghargai, menghormati setiap firman Tuhan. Kita mau supaya namanya takut itu benar-benar kita praktekkan firman Tuhan. Karena kita tahu Dia itu adalah Tuhan kita. Dia itu juga adalah sahabat kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita mulai mengejar dari sehari lepas sehari untuk sungguh-sungguh benar-benar mengenal akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita telah diajarin, kita waktu terima, dan kita tahu ceritanya, Yesus lahir di sebuah kandang. Terus Yesus dibesarkan, dia mengajar, dan dia mati disalibkan untuk menebus semua dosa kita. Dan bahkan oleh bilur-bilurnya waktu dia ditusuk di lambungnya, bilur-bilurnya menyembuhkan segala macam penyakit. Kutuk sudah diganti, sudah dipatahkan. Sakit sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Dan kita mengerti juga setelah dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Wow, itu keren sekali. Nah, mari kalau kita benar-benar menghidupi, benar-benar memposisikan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita dan Dia sebagai Tuhan kita dan sebagai sahabat kita dalam kehidupan kita, maka yang namanya kekhawatiran itu tidak ada. Karena waktu kita dekat dengan Dia, Dia akan memberitahukan kepada kita, buat apa kamu khawatir? Buat apa kamu takut? Buat apa kamu cemas? Ada Tuhan, aku Allah yang menyertai engkau sampai hari ini. Dan saya percaya sampai hari ini Dia menyertai saya. Minggu kemarin, waktu dalam ibadah raya, saya bercerita bahwa saya khawatir tentang apa yang akan saya kerjakan berikutnya. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa semuanya itu baik dan semuanya atas izin Tuhan, gitu, Tuhan akan gantikan kekhawatiran itu. Saya yakin bahwa Tuhan pelihara saya. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Sampai hari ini Tuhan tolong saya. Dan saya sangat percaya Tuhan masih bekerja buat saya. Dan Tuhan mau, saya tahu, saya hanya bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia tidak stop, Dia tidak
koma. Dia terus bekerja dari hari lepas hari. Dan dia punya rencana yang indah untuk menyelamatkan seluruh daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengenal Tuhan Yesus ini, ada suatu hal yang tidak bisa kita bayar dengan harta kita. Ada satu damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dalam sermon hari ini, ayo kita mulai bergaul karib dengan Tuhan. Mulai baca firman, mulai memuji, mulai menyembah, dan mulai melakukan firman itu. Walaupun engkau mungkin tidak bisa melakukannya sepenuhnya, tapi engkau harus mulai melangkah. Katakan, aku mau hari ini mempraktekkan firman Tuhan. Aku mau melangkah, memakai firman Tuhan. Aku orang yang diberkati. Katakan, aku orang yang sehat. Sakitku sudah disembuhkan. Aku adalah orang yang berguna. Aku adalah orang-orang yang akan menyelamatkan banyak orang untuk membawa kepada Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diselamatkan. Katakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan manunggal dengan Dia. Jalan-jalankan firman Tuhan. Roh Kudus nanti akan memampukan. Roh Kudus yang akan memampukan. Mari kita berdoa buat hari ini yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, dan kami bisa menggerakkan anggota tubuh kami bisa berkata-kata, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan kami berguna, dan kami akan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan-pekerjaan berbuat baik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan kami manunggal, kami bersekutu dengan Engkau, kami bergaul karib dengan Engkau Tuhan, karena di saat itu Engkau memberitakan firman-Mu, Engkau memberitakan perjanjian-Mu atas apa yang akan kami lakukan. Tuhan, kami berdoa buat kota kami tercinta Surabaya, dari utara, selatan, timur, barat. Malaikat berjaga-jaga Tuhan, memagari, membentengi Tuhan, dan lindungi semua rakyat ini Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Oh, ada sukacita di kota kami, kesejahteraannya Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan Yesus, dari Bapak Wali Kotanya Tuhan, Mbak Heri Tuhan Yesus, beserta wakilnya dan staf-staf yang bekerja Tuhan untuk kota kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejahtera-Mu, damai-Mu ada Tuhan, kemiskinan dientaskan Tuhan, rakyatnya rajin Tuhan. Terima kasih, dan buat gereja-Mu dan umat-Mu di tempat ini yang telah dipercayakan oleh hamba-Mu Bapak James Ong Tuhan, berkati kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu di tempat ini Tuhan, untuk praktek akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkati dimanapun kami berada, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan ada dalam kami, dan kami melatih terus untuk hari lepas hari kami bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta semuanya ini. Haleluya, amin. Baik, sampai jumpa pada acara Short Online Sermon berikutnya. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.